قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بلية أولاها يرفع الله البركات من كسبهم والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما والثالثة yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memprediksi kepada umatnya. Kata beliau, kata baginda Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman terhadap umatku, kata baginda Nabi, yafirruna minal ulama, umat tersebut menjauh dari para ulama, menjauh dari wal fuqaha, dari ahli-ahli fikih. Maka jika andai kata kalian tergolong umat-umat tersebut yang menjauhi para ulama, yang menjauhi para fuqaha, maka fayabtalihumullahu bithalathi baliyatin, Allah akan menurunkan 3 baliyah, 3 cobaan terhadap orang-orang yang meninggalkan para ulama, yang menjauhi para fuqaha, yang menjauhi para ulama. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, dari pekerjaan-pekerjaan umat tersebut. Tidak akan ada keberkahan di dalam pekerjaan-pekerjaan umat yang menjauhi para ulama. Tidak akan merasa cukup dirinya akan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidupnya itu penuh dengan rasa kekurangan. Timbulnya penuh rasa kekurangan karena dirinya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan, disebabkan menjauhi para ulama dan para fuqaha. Sehingga orang tersebut jika sudah merasa kurang di dalam rizkinya, meskipun kata orang lain dia memiliki rizki yang banyak tapi dirinya merasa kurang, maka dia akan sungkan, akan segan, tidak akan mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti dia tidak akan mampu mengeluarkan zakat wajib ataupun zakat sunnah. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu mengeluarkan zakat wajib dan tidak akan mampu mengeluarkan sedekah dari hartanya yang berlimpah karena dirinya merasa kurang. Karena apa? Allah telah mencabut keberkahan di dalam dirinya. Yang kedua, jika andai kata umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama, menjauhi para ulama dan fuqaha. Cobaan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah akan berikan kepemerintahan, kerajaan yang zalim terhadap rakyatnya. Allah akan berikan presiden yang zalim, menteri yang zalim, gubernur yang zalim, bupati yang zalim, kepala desa yang zalim, RT yang zalim. Itu dikarenakan bukan kesalahan orang lain, tapi kesalahan umatnya yang meninggalkan para ulama. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di daerah kita ada raja yang zalim, ada pemerintah yang zalim, tidak sesuai
dengan apa yang diharuskan dikeluarkan oleh kepemerintahan kepada masyarakat kecil, maka kita harus sadar diri. Apakah kita menjauhi para ulama atau kita mendekati para ulama? Kalau kita menjauhi para ulama, itu akibatnya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala raja yang zalim, pemerintahan yang zalim, yang suka menindas-nindas rakyat. Cobaan yang ketiga yang amat sangat pedih jika kita menjauhi para ulama, jika kita menjauhi para fuqaha, maka Allah Subhanahu wa taala yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Allah akan mengeluarkan orang-orang yang menjauhi para ulama, orang-orang yang menjauhi para fuqaha. Allah akan mengeluarkan di alam dunia ke alam akhirat, dalam arti yaitu mati, dalam arti yaitu akan pergi ke alam kubur. Dari alam dunia akan pergi ke alam kubur bighairi imanin, tidak ada rasa iman, tidak memiliki keimanan. Na'udzubillah. Jika kita sudah tidak memiliki rasa keimanan, kematian kita tidak dibawa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita akan selamanya di dalam api neraka bersama orang-orang kafir. Maka dari itu, para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita dekati para ulama, para fuqaha. Kita ambil hikmah dari ucapan-ucapannya. Kita ambil mau'izatul hasanah dari ucapan-ucapannya. Kita ambil ilmu-ilmu yang berguna untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalam-kalam para ulama, agar kita bebas dari cobaan yang tiga yang akan diturunkan kepada orang-orang yang menjauhi para ulama.